Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek data mining dengan tema analisa populasi ternak menurut kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin 2022. Oleh kelompok pertama saya sendiri Nurium Saharefa, kedua Emrestu Pratama, ketiga Rangga Maulana Hidayatullah, dan keempat Fahri Riza. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rangga Maulana Hidayatullah. Kepada saudara, silakan. Latar belakang. Di dunia peternakan di Indonesia beberapa tahun terakhir mendapat banyak pengalaman baru dalam hubungan dengan pasar dunia yang terbuka. Satu contoh masalah yang terjadi adalah dari sisi aspek konsumen. Para konsumen memiliki kesulitan untuk mendapatkan produk ternak dengan kualitas yang bagus. Sebesar 99% usaha peternakan sapi di Indonesia dikelola oleh rakyat. Salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia. Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2011, peternakan di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging di Indonesia sebesar 61%. Kebutuhan daging ini khususnya daging sapi, sementara 18% lainnya diperoleh dari daging sapi impor. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurium Saharefa. Nurium Saharefa, kami persilakan. 2. Rumusan masalah. Peternakan merupakan bagian dari subsektor pertanian yang terus diupayakan pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Salah satu usaha peternakan yang dapat membantu menunjang kebutuhan tersebut adalah sapi potong. Sapi potong merupakan komoditas ternak yang potensial dikembangkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan iklim di Indonesia yang tropis sangat mendukung perkembangan ternak pada usaha sapi potong. Segi topografi Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari bermacam-macam jenis topografi. Di sebelah timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah barat Kecamatan Bayung, Lencir, dan di daerah pinggiran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babatoman. Tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan dipengaruhi oleh parang surut. Tujuan. Dari penelitian ini diharapkan pembaca mengetahui populasi ternak di Kecamatan Musi, Kabupaten Banyuasin. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Restu. Kepada Restu, saya persilahkan. Baiklah, saya akan jelaskan tentang hasil analisis manual yang kami lakukan. Yang pertama yaitu salah satu kegiatan yang sangat penting dalam memberdayakan jenis-jenis bibit potensial adalah pemetaan sebaran populasi. Peta sebaran populasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pemilihan sumber bibit yang tepat sebagai dasar yang sederhana dan mudah dalam usaha perbaikan bibit. Peta sebaran digunakan untuk mengetahui sebaran geografi, ekologi, dan keragaman sifat menurut jenis bibit target serta untuk mengetahui potensi dan keberadaan jenis tertentu di suatu wilayah. Di sini data yang kami dapat itu sebenarnya lebih banyak seperti sapi potong, kambing, babi, domba, dan lain-lain. Tapi kami mengambil 2 saja sebagai klaster yang kami tentukan, yaitu sapi potong dan kambing. Next. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu dapat dilihat bahwa Kecamatan Musi, Sanga Desa sapi potong sebanyak 1.769 dan kambing sebanyak 1.634. Kecamatan Babat Toman, sapi potongnya sebanyak 1.412 dan kambing sebanyak 1.209. Kecepatan Batanghari Leko, sapi potong sebanyak 734 dan kambing sebanyak 1.500. Kecamatan Plaka Tinggi, sapi potong sebanyak 4.675 dan kambing sebanyak 1.693. Kecamatan Lawang Wetan, sapi potongnya yaitu sebanyak 1.308 dan kambing sebanyak 1.963. Kecamatan Sungai Keruh, sapi potong sebanyak 1.181 dan kambing sebanyak 2.253. Kecamatan Jerak Jaya, sapi potong sebanyak 723
dan kambing sebanyak 1.512. Dan Kecamatan Sekayu, sapi potongnya sebanyak 1.591 dan kambing sebanyak 3.721. Kecamatan Lais, sapi potong sebanyak 4.099 dan kambing sebanyak 2.813. Kecamatan Sungai Lilin, sapi potongnya sebanyak 3.558 dan kambing sebanyak 2.834. Kecamatan Keluang, sapi potongnya sebanyak 3.130 dan kambing sebanyak 1.297. Kecamatan Babat Supat, sapi potongnya yaitu sebanyak 3.388 dan kambing sebanyak 5.090. Penentuan pusat awal, kami mengambil 3 klaster yaitu 3.388 dan 5.190, 3.130 dan 1.257, 734 dan 1.500. Kami mengambil data ini dari yang menentukan yaitu klaster 1 itu dengan hewan ternak terbanyak, klaster 2 itu hewan ternak yang sedang, dan di klaster 3 yaitu hewan ternak yang paling dikit. Selanjutnya, nah di sini pengumpulan data yang didapatkan yaitu next. Nah, ini kita dari data yang tadi kita bisa ketahui bahwa di nomor 1 desa Sangga Desa itu klaster 3, Babat Toman itu klaster 3, Batang Harileko itu klaster 3, Pelaka Tinggi itu klaster 2, Lawang Weton itu klaster 3, Sungai Keruh itu klaster 3, Jirak Jaya klaster 3, Sekayu klaster 3, Lais itu klaster 2, Sungai Lilin itu klaster 2, Keluang klaster 2, dan Babat Supat klaster 1. Next. Nah, ini adalah contoh dari Google Colab yang kami buat. Next, sampai kesimpulan. Pelan-pelan. Ini hasilnya. Next. Oke, saya lanjutkan ke Fahri Riza. Kesimpulan, peternakan merupakan salah satu dari 5 subsektor pertanian. Peternakan adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Subsektor peternakan memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pertumbuhan, khususnya bagi sektor pertanian dan umumnya bagi perekonomian Indonesia. Subsektor peternakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor pertanian, diutamakan untuk memenuhi pangan dan gizi melalui usaha pembinaan dari daerah-daerah produksi yang telah ada, serta pembangunan daerah-daerah baru. Subsektor peternakan terbagi menjadi ternak besar dan ternak kecil, yang termasuk ke dalam kelompok ternak besar yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing, domba, kelinci, dan babi, serta ternak unggas seperti ayam, itik, dan burung puyuh. Subsektor peternakan memiliki nilai strategis khususnya dalam pemenuhan protein hewani bagi masyarakat yang dapat diperoleh dari komoditas utamanya seperti daging, telur, dan susu yang sangat berperan dalam rangka pemenuhan kecukupan gizi dan pangan masyarakat. Baiklah, sekian presentase dari Bisa termute. Yang di HP mati. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kurang paham, kami mohon maaf. Dan selebihnya kami telah menyiapkan PPT dan juga link Google Colab. Nanti kami akan memberikannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.